Novel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusif hanya di Max Novel, platform sastra Indonesia. Di ruang kelas, Reva masih kepikiran soal perkataan Anita. Menurut kalian, bener nggak sih perkataan Anita kalau ada cowok yang nggak suka sama gue? Ucap Reva. Dia masih nggak percaya kalau ada cowok yang nggak suka sama dia. Gue nggak tahu sih Rev, tapi kayaknya si Reno nggak pernah merhatiin lu. Jawab Nina. Iya, gue juga ngerasa kayak gitu sih. Timpal Fani. Emang yang namanya Reno itu, duduknya sebelah mana sih? Tanya Reva. Ya Allah Rev, kita udah sekelas selama 1 tahun lu nggak tahu yang namanya Reno. Tuh yang di pojok sendiri. Nina menunjuk ke arah bangku Reno. Oh, yang itu, tampaknya Reva tahu. Tuh ada orangnya. Tunjuk Fani saat Reno berjalan masuk kelas. Reno yang orangnya agak kecil kan? Tanya Reva. Oh jadi dia Reno. Emang sih dia nggak pernah berusaha untuk ngajak gue ngobrol atau sekedar basa-basi, nggak seperti cowok yang lain, batin Reva. Reno dan Reza akhirnya duduk di bangkunya masing-masing. Reno mengambil bukunya sedangkan Reza malah melihat ke arah Reva, yang saat ini sedang menatap Reno. Mata Reza jadi berbinar-binar. Ia menyangka Reva juga sedang melihatnya. Reza jadi salah tingkah. Aduh, tuh cewek-cewek lagi pada ngeliatin gue lagi, batin Kemal penuh percaya diri. Hoi, Rey, panggil Reza. Ya, kenapa? Tanya Reno. Ia melihat Reza tampak aneh. Perasaan gue gak enak Rey, ucap Reza. Emang kenapa? Tanya Reno lagi. Lu lihat Reva sama temennya lagi merhatiin gue, jelas Reza. Mendengar ucapan Reza, Reno pun memalingkan wajahnya ke arah Reva. Hingga akhirnya Reva dan Reno saling bertatapan. Melihat itu Reva merasa menang. Reva pun langsung tersenyum. Biasanya kalau dia lakukan itu pasti cowok manapun akan tahluk. Tapi kepercayaan dirinya hancur oleh kata yang keluar dari mulut Reno. Gak jelas, ucap Reno, dan langsung kembali mengalihkan pandangannya ke arah buku yang sedang dibacanya. Tampak kedua temannya menahan tawa. Anita juga ternyata sedang memperhatikan Reva. Ia pun tersenyum puas saat melihat muka Reva memerah menahan malu. Reva tampak geram. Ia berdiri dan langsung menggebrak meja. Semua orang melihat ke arahnya. Seisi kelas jadi hening. Reza juga kaget melihat Reva. Ia jadi takut dan cemas melihat tatapan tajam Reva yang dia pikir sedang menatapnya. Reno mencoba tenang. Padahal ia juga takut. Aduh, mulut gue pakai acara keceplosan lagi. Padahal paling males gue berurusan sama tuh cewek, batin Reno. Alasan Reno tak mau cari masalah sama Reva ialah karena orang tuanya Reva adalah donatur terbesar di sekolahan ini. Ia nggak mau beasiswanya dicabut gara-gara cari masalah sama Reva. Tapi hari ini tampaknya ia akan berurusan sama Reva. Ini gara-gara Reva, tanda bintang red. Jadi begini kan akhirnya, rutuk Reno. Tenang Ri, paling dia cuma nampar sekali doang. Batin Reno coba menenangkan dirinya sendiri. Reva berdiri dan menghampiri Reno. Dia makin kesal melihat Reno yang sibuk membaca buku tanpa memperdulikannya. Nina dan Fani hanya diam, tidak berani menghalangi Reva, sedangkan Anita masih tersenyum puas melihat tontonan ini. Reza tampak ketakutan melihat tatapan tajam Reva, yang terus berjalan ke arahnya. Jantungnya berdetak kencang. Badannya gemetar, salah apa gue, pikirnya. Tapi kecemasannya hilang saat Reva hanya melewatinya. Ia pun mendongakkan kepalanya mengikuti tatapan tajam Reva, dan tampaknya Reva menuju meja Reno. Brak, Reva kembali menggebrak meja, tapi kali ini meja Reno. Heh, apa maksud omongan lu tadi? Sentak Reva. Reno mencoba untuk tenang. Ia menit bukunya lalu melihat ke arah Reva. Maaf, emang gue ngomong apa sama lu? Perasaan gue nggak ngomong apa-apa. Reno pura-pura tidak tahu. Lu pikir gue budek apa? Raung Reva kali ini ia menarik kerah baju Reno. Melihatnya Reza langsung menghentikan Reva. Rev, lu tenang dulu. Emang tadi Reno ngomong apa? Reza mencoba melerai. Emang lu ngomong apa sih Rey?
Tanya Reza. Gue nggak ngomong apa-apa, bantah Reno. Gue tadi dengar sendiri ya, lu ngomong gue gak jelas, masih mau ngeles lagi lu. Ucap Reva semakin kesal, ia melepas kerah baju Reno dan langsung melayangkan tamparan ke arah Reno. Reno yang menyadari langsung menjauhkan tubuhnya menghindari tamparan Reva. Kenapa lu menghindar? Ujar Reva. Lu mau nampar gue? Refleks gue ngehindar, ucap Reno. Kemudian ia mengambil bukunya untuk dijadikan tameng. Ish, lu harusnya jangan ngehindar, bentak Reva. Reno tampak bingung, bagaimana caranya agar ia bisa meredam amarah Reva. Saat ia melihat Reza, ia terfikirkan satu cara. Reno menghela nafas, ia pun memberanikan diri untuk bicara. Oh iya gue tahu, lu pasti salah paham, ucap Reno memulai rencananya. Salah paham? Gimana maksud lu? Tanya Reva masih dengan tatapan tajamnya. Sini gue jelasin, lu duduk dulu, ajak Reno. Sembari menarik pergelangan tangannya Reva. Reva kemudian menepis tangan Reno. Gak usah pegang-pegang gue, bentak Reva. Kedua temannya hanya menonton saja, tidak ada yang berani bersuara. Mereka juga merasa aneh tumben Reva mau bernegosiasi, biasanya ia tak pernah mau mendengarkan orang lain, main hajar aja. Jelasin sekarang, gue mau tahu apa maksud lu, tegas Reva. Oke, Reno menarik nafas pelan, mencoba menenangkan dirinya. Tadi lu bilang gue ngomong, gak jelas sama lu kan? Tanya Reno. Reva hanya mengangguk. Lu salah paham, gue emang ngomong begitu. Tapi bukan ngomong sama lu, gue ngomong sama Reza, ucap Reno sambil melihat ke Reza. Reza membelalakan matanya, ia pun melirik Reno. Sial lu Rey, kenapa bawa-bawa gue, batin Reza. Lu pikir gue anak kecil apa bisa dibohongin, ucap Reva masih tampak kesal. Kebetulan gue juga lagi ngeliat ke arah lu, itu juga ada alasannya, ucap Reno. Apa alasannya? Tanya Reva. Jadi tadi tuh Reza manggil gue. Katanya lu sama temen-temen lu lagi pada ngeliatin Reza. Terus gue ngeliat ke arah lu. Nah dari situlah gue tahu kalau lu lagi ngeliatin gue, bukan Reza. Makanya gue bilang ke Reza kalau Dip tuh gak jelas, jelas Reno. Setelah mendengar penjelasan Reno, Reva pun melihat ke arah Kemal dengan tatapan tajamnya seolah memberi perintah untuk menjelaskan. Iya, tadi memang gue ngomong gitu, Rev, ucap Reza, sembari menggaruk kepalanya karena malu. Tatapan tajam Reva pun berubah menjadi lebih tenang mendengar ucapan Reza. Betul kan Za? Reva tuh ngeliatin gue bukan lu, ujar Reno agak sedikit kencang. Reva pun jadi gak enak, karena seisi kelas tahu kalau dia sedang ngeliatin Reno.